tiga nih koplaknya, goyang. Itu yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya teman-teman, gimana kabar kalian semua? Kali ini ketemu lagi nih di channel saya yang membahas tentang mobil. Jadi ini mobil Chevrolet Aveo teman-teman, ini tahun 2004 Chevrolet Aveo. Jadi di sini saya ingin memberikan informasi ya tentang ini mobil Chevrolet Aveo, mobil ketiga atau keempat saya yang saya beli dan saya pakai ya. Dan di sini saya ingin berbagi tentang kekurangan mobil ini. Dan untuk informasi tambahan aja untuk edukasi, ini Chevrolet Aveo ini mesinnya sama dengan Chevrolet Kalos atau Lova yang tahun 2011 sampai 2013 itu. Jadi mesinnya sama. Dan kalau beli-beli piston, kabel busi dan yang lain-lainnya itu mereka ini sama. Dan ini sangat worth it sekali mobil ini dibeli untuk tahun 2024 ya. Padahal memang mobil ini tahun 2004. Ini 2024 udah 20 tahunan ya. Tapi sangat layak untuk dibeli. Kenapa? Karena memang kayak Chevrolet Kalos atau Lova itu produk tahun 2011-an dan spare partnya sama dengan ini. Jadi ini untuk perawatan masih sangat mudah. Oke teman-teman, jadi saya ingin memberikan informasi tentang kekurangan dari mobil ini. Sebenarnya kalau video yang panjangnya udah saya buat ya, beberapa kekurangan dan kelebihan. Tapi di sini saya ingin menekankan aja, ini masalah pada mobil ini ada di persneling, kemudian di kopling, kemudian di dua itu sih yang menurut saya faktor yang agak saya temui, faktor yang sering saya temui di mobil Chevrolet Aveo. Jadi kita lihat ke dalam ya. Kalau untuk desainnya seperti biasa, udah full 4 pintu dalamnya, ini masih bagus ya. Untuk di harga 40 jutaan mobil Chevrolet Aveo masih sangat recommended. Kalau di Medan ya 40 jutaan, tapi kalau teman-teman mungkin di Jawa sana atau di luar Sumatera harganya bisa 50-an gitu ya. Jadi ini yang saya bilang teman-teman. Jadi ini sering bermasalah ya, karena sistem persnelingnya ini kurang baik menurut saya. Jadi ini model lama, mesin persnelingnya sama dengan Kalos dan Lova. Jadi kita akan intip, ini bisa dibuka ya gini ya. Nah, jadi kalau atrek dia ini kan ditarik gini ya, ditarik kemudian di ke depan nih gini, sep. Ini mundur nih. Nah kalau teman-teman bisa lihat mundurnya seperti ini, ke depan agak dicongkel ya, kayak mobil-mobil Eropa, kayak Renault gitu ya. Mobil apalagi, pokoknya yang Eropa sih rata-rata yang seperti ini. Kalau mobil Jepang jarang ya. Jadi ini sering bermasalah pada bushing teman-teman. Kalau teman-teman lihat tuh ada bushing tuh di situ. Nah itu bushingnya tuh sering pecah ini ya, untuk megang ini ya. Nah ini oblaknya ini nih. Nah sama kanan kiri. Jadi kalau dulu itu dia seperti ada karet atau bushing plastik gitu ya. Memang harganya 160.000 untuk kanan kiri, tapi ini sering penyakit banget nih di Chevrolet Aveo ataupun Lova ataupun Kalos, sering bermasalah. Kemudian ada bushing di tengah di depan tuh ya. Mana ya? Kelihatan nggak teman-teman? Di depan. Jadi tongkatnya kan ke depan gitu ya. Nah di depannya ini nih, yang goyang nih, yang depan sana. Jadi ada bushing gitu ya, yang menahan si besinya itu agar nggak koplak. Nah itu sering bermasalah juga. Jadi untuk model sistem persneling ini memang Chevrolet masih kalah ya pada usia-usia segini. Masih lebih bagus mobil Atos, kemudian Kia Picanto, kemudian Hyundai Apega. Udah saya pernah pakai semua itu persneling mereka bagus banget. Tapi kalau Chevrolet ini jelek banget ya persnelingnya. Kalah juga sama mobil Jepang nih. Lihat ya. Nah tuh koplak dia di sini. Jadi efeknya itu sering bermasalah ketika tidak bisa, ada beberapa teman-teman ya komunitas itu mereka tuh sering bermasalah kalau nggak bisa ngoper gigi dua sih rata-rata. Saya udah pakai ini, yang kemarin juga bermasalahnya itu aja masalahnya. 3 mobil saya pakai masalahnya 3 nih koplaknya goyang. Itu yang pertama. Yang kedua menurut saya kekurangan pada kopling teman-teman. Nah ini koplingnya terlalu jauh ya saya rasa. Yang enak tuh kan kalau menurut saya ya, kalau teman-teman nggak tahu ya, kalau kita mau jalan itu kan diinjek kopling, dilepas sedikit aja mobil tuh udah jalan. Ini udah mau lepas gini baru mobilnya jalan.
entah kenapa, mungkin karena sistem hidrolik itu ya. Jadi ketika diatur juga pun di situ nggak bisa semaksimal mobil yang model pegas tarik biasa ya. Tapi kalau mobil ini memang sistemnya agak aneh sih. Kalau masalah-masalah persneling transmisinya ini agak aneh. Chevrolet Aveo. Mungkin itu aja teman-teman video singkat saya kali ini. Dan perlu dicatat, mobil ini memang cc 1500, tapi mobil ini enggak lebih boros dari Kia Picanto, Atos, Karimun kotak. Walaupun 1500 tapi cukup irit, cukup bandel. Perawatannya gampang, mesinnya juga kalau kita lihat di mesinnya juga simple. Saya mau coba tunjukin deh sama teman-teman mesinnya gimana. Oke, jadi seperti ini teman-teman. Walaupun mobil ini tahun 2004, simple banget mesinnya. Cukup gampang kita ini ya. Kita rawat juga gampang banget. Ini filter udara. Di sini bisa kita buka dan kita semprot carburetor cleaner sendiri juga bisa. Kemudian ini ISC bisa kita semprot, MAP, sensor MAP. Kemudian ini busi AC Delco, merek AC Delco ya. Kemudian ini businya bisa kita buka sendiri, kita bersihkan sendiri, gampang. Filter oli di situ, gampang banget ya. Kalau mau ganti oli, filter oli tinggal dibuka. Kalau nggak bisa dibuka dengan cara pakai tangan gitu ya, pakai rantai, bisa kita bolong itu. Kita tokok aja tuh, kita puter. Oli, air coolant, air radiator. Jadi cukup simple ya. Power steering, kemudian minyak rem tuh. Itu aja sih teman-teman videonya. Menurut saya mobil ini cukup layak untuk dibeli dengan harganya 40 jutaan kalau di Medan. Kalau di Jawa mungkin 60-50 ya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video saya kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like dan di subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.